warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Samsudin, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh jajarannya. Mungkin nanti mau diperkenalkan teman-teman anggota Pansus Asyad Kantor DKI Jakarta yang saya hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Pansus kita hari ini Kamis 25 Februari 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini Pansus akan mendengarkan secara mendalam dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta kaitan dengan persoalan yang sedang digeluti oleh Pansus hari-hari ini, yaitu persoalan aset, di mana menurut teman-teman dari Dewan bahwa persoalan pengelolaan aset Pemda DKI Jakarta ini terjadi banyak kelemahan, maka dibentuklah Pansus dalam rangka menelusuri kenapa mesti ada kelemahan-kelemahan itu. Selanjutnya Pansus akan bekerja selama kurang lebih 3 bulan untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Pemda DKI Jakarta kaitan dengan persoalan aset itu. Maka dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala hormat, mohon kiranya dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan masukan yang mendalam kaitan dengan pengelolaan aset daerah. Sebelum kita sampaikan kepada Pak Samsudin, mungkin ada kawan-kawan dari anggota Pansus yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ada? Lanjut ya? Lanjut. Monggo Pak Samsudin, silakan untuk menyampaikan masukan pokoknya berkaitan dengan pengelolaan aset lah, karena kita sama-sama. Saya nggak usah saya sampaikan bahwa pasti lebih Pak tahu dalam konteks ini. Monggo saya pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpuji kami aturkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya kami bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan Pansus pengelolaan aset dan DKI. Kemudian yang kedua, kami juga dalam rangka bersilaturahim menjalin hubungan kerjasama dengan DPRD DKI. Dan yang ketiga, bekerjasama untuk saling bersinergi. Kesempatan ini saya akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalin kerjasama yang positif dalam rangka membangun pemerintahan Provinsi DKI yang lebih baik. Karena sini fokusnya aset, kami akan fokus pada pengelolaan aset yang ada kaitannya dengan tugas kami, yaitu pemeriksaan. Sebelum kami lanjut, kami akan perkenalkan, saya Samsudin, jabatannya kebetulan ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI. Dan hari ini hari pertama saya untuk full di Perwakilan Provinsi DKI. Sebelah kiri saya ada Pak Walmin, itu Sekretaris Kepala Perwakilan. Pak Walmin Purba, Sekretaris Perwakilan Provinsi DKI. Kemudian di depan saya ada Ibu Hadiati Munawaroh, yaitu Kepala Subauditorat DKI 1. Hadiati Munawaroh atau biasa dipanggil Bu Ati. Yang pakai kerudung pink kan. Dan di samping Bu Ati ada yang katanya pesannya hampir sama dengan saya juga, Pak. Subur, Pak Andrio Gama ini, Pak, Kepala Subauditorat DKI 3. Nah, kemudian beliau dalam masa transisi untuk mutasi ke BPK Perwakilan Sumatera Utara. Di sampingnya Pak Andrio Gama itu ada Ibu Arum, kebetulan yang tim menangani pemeriksaan salah satunya dalam mengenai
samping Bu Arum ada Pak Doni ya, dan Pak Boni. Nah, setelah kami juga ada beberapa kawan, itu ada Kepala Subag Humas di BPK, Pak Cahyo Sartono. Itu tim kami, Pak. Saya sebenarnya mohon maaf karena undangan waktu itu pada pekan pertama kelihatannya kami mendadak sekali, sehingga kami mohon maaf nggak bisa langsung penuhi karena kebetulan kami juga belum full, kami masih transisi, sehingga kami minta ditunda untuk pekan ini, dan kami terima kasih atas schedule-nya. Nah, kami mulai aja ya Pak. Nah, baik. Terkait dengan pemeriksaan aset, sebenarnya jenis pemeriksaan kami ada 3 jenis kalau bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 atau Nomor 4 ya, 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Jadi jenis pemeriksaan kami ada 3 yang rutin setiap tahun adalah pemeriksaan laporan keuangan. Termasuk di dalamnya juga pemeriksaan mengenai aset. Itu nanti juga akan kami coba sajikan pemeriksaan laporan keuangan yang terakhir, yaitu pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014. Ada juga jenis pemeriksaan kinerja. Kinerja bagaimana pemerintah itu mengelola, kalau dalam aset dia mengelola asetnya lagi. Ada juga nanti pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu lebih spesifik lagi misalnya gitu. Nah, mungkin kami dalam hal ini nanti akan paparkan ya terkait dengan yang sudah kami lakukan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan yang terkait dengan aset dan pemeriksaan pengelolaan aset. Nah, kami akan jelaskan itu terkait dengan tugas kami mengenai pemeriksaan. Sebelum kami turun lebih dalam, ketika kami melakukan pemeriksaan aset itu biasa kami lihat bagaimana sih pemerintah mengelola aset. Aturan-aturan apa saja sih yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelola aset, dan nanti implementasinya seperti apa. Nah, dalam kerangka ini aturan-aturan ataupun yang lain ini kami rangkai namanya sistem pengendalian internnya. Nah, dalam menilai sistem pengendalian intern pengelolaan aset itu memang tidak semata-mata aturan, tapi kami juga memperhatikan 5 komponen yang diatur dalam SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. Yang pertama itu mengenai lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian itu adalah lebih tergantung kepada person atau orang atau pejabat-pejabat yang mengambil keputusan bagaimana sih sikap mereka terhadap pengelolaan aset ini gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya bagaimana sih kemauannya pejabat-pejabat itu gitu. Kalau memang kemauannya bagus, maka kita bilang oh pengendaliannya mudah-mudahan kuat. Tapi kalau kemauannya tidak bagus, berarti wah ini berisiko tinggi nih gitu ya. Auditor juga akan berhati-hati ketika mengetahui atau memahami atau menilai bahwa kelihatannya para pejabat pengelola aset itu bagaimana. Kita akses lah kita aja. Itu lingkungan pengendalian. Setelah lingkungan pengendalian, kami juga melihat pemerintah apa punya manajemen risiko, penilaian risiko terhadap pengelolaan aset. Kalau tadi aset misalnya katakan, oh aset itu risikonya apa sih? Yang jelas ya risikonya hilang lah ya. Yang paling gampang risikonya hilang. Atau tadi risikonya dipakai orang lain, atau risikonya idle nganggur, atau risikonya ya macam-macam. Nah, pemerintah itu punya manajemen risiko enggak sih gitu? Nah, kalau itu misalnya wah tidak ada, oh berarti berisiko lagi nih gitu, berisiko lagi. Terus yang ketiga, kalau pemerintah sudah mengetahui risikonya, apa upayanya? Ada aktivitas pengendalian enggak gitu, supaya aset ini bisa dijaga, tidak hilang, dan bisa dimanfaatkan dan dilaporkan secara lengkap dan transparan. Aktivitas pengendalian itu biasanya berupa sistem. Jadi ada sistem yang bisa digunakan untuk menjaga aset-aset tadi. Ada nggak nih Lord? Pak ada tapi tidak jalan. Oh ini berisiko. Pak tidak ada. Oh ini berisiko lagi gitu. Nah ini kami juga biasanya mengaudit itu melihat itu. Nah, setelah ada aktivitas pengendalian, ini juga ada bagaimana pelaporannya. Pelaporannya bagaimana gitu? Atau monitornya bagaimana? Nah, termasuk di dalamnya ada nggak nih kalau ada laporan dari BPK ditindaklanjuti kan gitu. Nah kalau misalnya
ada Pak. Oh, nanti sejauh mana berefektif dilaksanakan atau tidak ada Pak. Nah, ini juga beresiko. Kemudian yang kelima adalah komunikasi dengan yang terkait, termasuk di dalamnya kalau dengan Dewan sebagai lembaga legislatifnya bagaimana, sebagai lembaga pengawas bagaimana ini, ada nggak nih? Nah, itulah yang komponen-komponen yang kami nilai sebelum kami melakukan audit turun ke lapangan. Kalau dilihat dari hal ini, kawan-kawan itu berpenilaian ada resiko yang menyebabkan aset di Pemprov itu ada hilang, ada dimanfaatkan tidak sesuai aturan, macam-macam lah. Nah, itu resikonya. Kemudian setelah kami itu tahu, kami ingin tahu gambaran aset yang ada di Pemprov DKI seperti apa sih. Nah, ini yang akan kami paparkan adalah pertama, gambaran aset yang ada di DKI itu seperti apa, khususnya aset tetap ya. Kemudian bagaimana mutasi-mutasinya dan siapa saja sih pengelola aset di DKI. Sama tadi karena ada risiko permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK dalam hal pengelolaan aset. Setelah permasalahan ditemukan atau LHK disampaikan, bagaimana tindak lanjutnya? Kami harapkan sih dengan pertemuan dengan DPRD ini ya, bisa lebih efektif tindak lanjut hasil keputusan BPK. Jadi nanti poin terakhir ini menurut kami itu adalah kita bisa timbal balik Bapak. Jadi tidak sekedar kami menyampaikan permasalahan, tapi Bapak juga bisa mendorong kepada Pemda atau Pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasinya supaya pengelolaan aset menjadi lebih baik. Nah, nanti mungkin kita akan fokus di situ. Baik, kita langsung aja slide pertama. Ini gambaran asetnya Pemprov DKI tahun 2013-2014. Kalau 2016 kebetulan belum jadi kita yang sudah rilis saja. Ini adalah peralatan dan mesin, termasuk kendaraan ataupun peralatan yang lainnya. Kemudian ada gedung dan bangunan. Nah, gedung dan bangunan ini menduduki yang ketiga ya. Jadi ada sekitar 17,38 triliun. Terus yang tadi peralatan mesin itu 17,9 triliun. Dan berikutnya ada jalan, irigasi dan jaringan. Saya kira ini nggak ada yang nyuri mungkin. Jalan, irigasi, jaringan. Terus ada lagi aset tetap lainnya. Nah, itu relatif kecil. Sama konstruksi dalam pengerjaan itu ya gedung-gedung yang belum jadi lah Pak. Nah, jumlahnya asetnya itu 341 triliun. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu ada BOT, bangun, operasional, terus transfer itu nilainya 339 miliar bukan triliun ya, miliar. Terus ada bangun Seraguna, ada 990 miliar, hampir 1 triliun ya. Ada kerjasama pemanfaatan atau kerjasama operasional 268 miliar. Ada aset kerjasama pihak ketiga lainnya. Ini yang agak besar nih, mungkin nanti juga bisa detailnya bisa di ini. Itu hampir 2 triliun. Nah, ini gambaran aset Pemprov DKI. Lanjut. Ini selain aset tadi, juga aset tidak berwujud, relatif kecil 191 miliar. Nah, sama aset lain-lain itu yang barangkali kenapa disebut aset lain-lain, ada aset yang belum divalidasi. Ini mungkin baru angka-angka saja, tapi belum ditelusuri. Ada juga aset yang berupa pasos dan pasum yang mungkin juga barangkali ini apa nih statusnya. Saya kira itu inilah gambaran bentuk atau profil dari aset tetap milik Pemprov DKI. Lanjut. Nah, aset-aset tersebut yang hasil audit kami itu ada hal-hal yang menarik atau yang unik dalam pengelolaan aset. Pertama, tahun 2013 itu sudah ada sensus. Nah, dari sensus tersebut itu ada transaksi yang signifikan lah menurut kami itu ya. Pertama, ada perubahan saldo tahun 2013 yang cukup signifikan dari awal sebelum sensus dengan setelah sensus. Nah, terus ada mutasi aset tetap bertambah 8,89 triliun, berkurang 32,72 triliun. Tapi gara-gara sensus mungkin setelah didata ini mana tadi ada yang tercatat barangnya tidak ada yang tidak tercatat barangnya ada juga mungkin
barang apa tercatat dan barangnya ada tapi dikuasai pihak lain. Nah itu mungkin sensus baru ketahuan ya. Terus mutasi aset lainnya, kalau kita di atas ada aset tetap, nah ini ada aset lainnya itu bertambah 24,93 triliun, berkurang 1,2 miliar. Nah kecualikan. Lanjut. Nah, adapun pengelola aset ya secara sebagaimana diatur dalam PP 27 2014 atau peraturan sebelumnya, ya pengelola aset itu pertama adalah pemegang kekuasaan pengelola BMB yaitu kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Nah, kemudian ada yang disebut pengelola barang. Pengelola barang dalam ini adalah sekretaris daerah. Nah, di bawahnya lagi ada pembantu pengelola barang yang tadi Bapak sebut BPKD. Ini namanya cuma pembantunya sekda, Pak. Nah, tapi dia lebih spesifik, lebih menguasai pengelola aset. Itu statusnya sebagai pembantu pengelola barang. Nah, dari pemeriksaan kami ada risiko-risiko yang tadi kalau di dalam SPI tadi ada aktivitas pengendalian. Nah, di sini kami juga di audit sistem informasi pencatatan aset itu ada masalah. Gitu. Ada masalah. Yang pertama, mungkin dia sudah punya sistem aplikasi. Tadi mungkin ada SIMDA, tapi dia juga ada SIPKD. Mungkin juga ada sistem aplikasi yang mau dibangun lagi. Nah, tetapi nggak tuntas dan tidak terintegrasi. Nah, migrasi data dari SIMDA dari ini, nah ini ada risiko. Jadi yang nanti pansus barangkali perlu cermati adalah sebenarnya aset realnya yang mana berapa. Yang ada di sistem peralihannya itu nanti jangan-jangan hilang nih, atau kurang, atau tambah gitu. Jadi itu yang barangkali ada risiko. Risiko dari sistem ini adalah ketika terjadi migrasi data perubahan sistem dari SIMDA SPKD atau sebaliknya SPKD ke SIMDA atau dari sistem lainnya, ini harus dicermati. Kalau tiba-tiba turun itu harus turunnya kenapa? Kalau tiba-tiba naik ada nggak barangnya? Jangan sampai barangnya naik, nilainya naik, barangnya nggak ada atau gara-gara penilaian. Jadi seolah prestasinya besar nih setelah di sensus atau setelah di ini aset kita banyak, padahal sekedar nilai. Nah, maksudnya tanahnya ya luasnya segitu-segitu aja, tapi karena nilainya mungkin didasarkan SJP naik, nilainya jadi naik, padahal ya punyanya segitu-segitu aja gitu. Terus belum sistem tersebut itu belum ada menu yang mencatat aset-aset yang tidak dikuasai oleh SKPD atau oleh pengelola barang, bahwa ada aset-aset yang dikerjasamakan itu tadi tidak tercatat. Nah ini kan rawan nih. Kenapa? Kalau sistem tidak bisa mencatat itu, padahal ketika kerjasamakan pihak ketiga, apalagi jangka waktunya lama, misalnya 30 tahun, 50 tahun, orangnya sudah ganti, bisa lepas itu. Nah, oleh karena itu sistem harus diperbaiki. Nah, BPK melihat itu bahwa ini ada kelemahan ini gitu. Kalau tidak masuk dalam sistem bisa jadi lepas. Nantinya 30 tahun mendatang. Atau kan penguasanya orang kan udah ganti ya. Jadi kalau tidak masuk dalam sistem, nah ini berisiko. Terus di sistem itu juga belum ada menu monitoring atas proses penginputan data aset oleh SKPD. Jadi mungkin kan banyak SKPD ya, ada juga BPKD. Nah, SKPD itu mungkin nggak ada monitoring ini yang diinput oleh BPKD itu gimana sih gitu? Cocok nggak sih? Gitu. Nah, belum ada rekornya juga. Gitu. Jadi ini agak menurut kami kelemahan lah dari sisi sistemnya. Terus belum mendukung implementasi akuntansi aset berbasis accrual. Nah, kalau tadi sistem aset SIMDA asetnya misalnya gitu ya, atau mungkin ada punya sistem aset sendiri, ini belum terintegrasi dengan SIPKD yang sekarang digunakan oleh Pemprov DKI. Jadi sekarang Pemprov DKI kan mungkin menggunakan SIPKD untuk penyusunan laporan keuangannya. Nah, LRA sudah dihasilkan oleh SPKD. Nah, neraca di dalamnya ada aset, ini masih manual mungut-mungut dari beberapa sistem. Nah, ini risiko kesalahan atau risiko ininya besar kalau tidak terintegrasi. Nah, itu terus sama lanjut sebelumnya terakhir apa tadi? SIPKD hanya mampu menyusun LRA-nya. Oh iya kan. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara masalah pengelolaan aset, itu sebenarnya mencakup banyak hal. Paling tidak itu ada 11 hal, Pak.
kalau mau pengelolaan aset yang mau rigid ya. Jadi kalau dari sisi aturannya di PP 2014 itu pertama pengelolaan aset itu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggarannya. Jadi ketika mau ada aset tetap termasuk tanah lah, termasuk tanah, ini perencanaan kebutuhannya sudah tepat belum sih? Jangan-jangan kita sudah punya aset, tapi kita mau ngadain lagi ngapain gitu. Nah, jadi perencanaan kebutuhan dan penganggarannya sudah tepat belum? Nah, ini Dewan barangkali yang harus memastikan itu. Ketika pengajuan anggaran pengadaan aset tetap, maka ditanyakan dulu. Jangan-jangan ada Pemprov itu udah punya gitu, misalnya tanah, kenapa nggak di tanah situ saja? Atau bangunan, ada bangunan idle, kenapa itu nggak dimanfaatkan? Itu belum dimanfaatkan. Nah, jadi itu yang harus kita cermati ketika kita bicara tentang pengelolaan aset tetap. Itu mulai dari perencanaan kebutuhan itu. Jangan sampai kita ngadain tanah, begitu udah diadain sudah selesai, nggak dipakai gitu. Nah, numpuk aja. Dan itu nanti, apalagi kalau misalnya sudah diadakan, harusnya kan misalnya digunakan, ternyata nggak digunakan, atau dikerjasamakan, ternyata nggak dikerjasamakan. Kemudian pengamanannya, baik pengamanan administrasinya, pengamanan fisiknya, maupun pengamanan hukum. Kalau itu nggak ada juga, itu siap-siap hilang. Jadi pengamanannya juga mungkin nggak ada gitu. Misalnya itu ya, ini risiko-risiko. Terus masalah nilai, nah nilai juga itu rentan juga. Seolah-olah aset nilainya bertambah, tetapi sebenarnya dampak dari penilaian aja, bukan wujudnya bertambah. Itu juga harus kita cermati. Sama nanti mungkin masalah pemindah tanganan aset atau penjualan atau tukar guling atau apa semacam. Nah itu juga ada resikonya. Nah, selain itu, nah itu yang terkait pengelolaan yang kalau kami riset itu kami cermati di situ. Jadi apa saja sih yang bermasalah atau yang resiko bermasalah dalam sektor. Nah, terus ada juga mungkin dalam masalah pengelolaan tetap, masalah penghapusan atau pemusnahan. Nah, kalau diwujudnya barang-barang bergerak ya, dan penata usahanya. Nah, inventaris itu bagian dari penata usahaan. Hanya bagian kecil aja sebenarnya. Inventarisasi itu hanya bagian kecil dari masalah penata usahaan. Di dalam penata usahaan aset tetap itu kemudian ada inventarisasi atau pendataan, kemudian hasil inventarisasi tadi dicatat, diupdate. Nah itu baru bagian kecil Pak. Nah selain itu mestinya kita jangan hanya berhenti di inventarisasi, terutama tadi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Kalau pengamanan administrasi katakanlah bukti pemilikan banyak yang nggak ada, ketika digugat ya kalah kita. Kayak tadi mungkin ada kasus yang Pak Ketua bilang rumah sakit di Jakarta Selatan kita kalah gitu. Ya, kenapa? Karena mungkin pengamanan administrasinya lemah. Oke, baik. Nah ini di inventarisasi itu sekarang Pemprov masih dalam proses, belum selesai. Tapi udah menuju langkah yang bagus lah. Tinggal kita dorong dan tidak sebatas inventarisasi aja. Setelah ketemu masalahnya harus ditindaklanjuti gitu. Terus belum seluruh hasil inventarisasi aset tetap diinput ke dalam sistem. Nah makanya mungkin Dewan ya inilah ditengokin lah supaya Pemprov itu bisa mengamankan asetnya. Terus ada aset lainnya yang masih mencatat aset belum divalidasi tadi ya, kita sampaikan. Terus hasil inventarisasi aset belum mampu menghasilkan data aset yang lengkap. Nah artinya inventarisasi kelihatannya belum selesai nih, atau belum menyeluruh gitu. Lanjut. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Pertama, aset belum dicatat menurut penggolongan dan kodifikasinya yang menjelaskan. Jadi biasanya aset itu ada alamatnya. Biasanya ini aset kasih tempelan nomor inventaris. Oh, bisa ketahuan. Oh, aset ini berarti miliknya Sekwan. Oh aset ini miliknya BPKD. Nah itu mestinya ada alamatnya gitu. Sehingga ketika dipinjam pakai atau dikemanakan itu jelas gitu ya. Terus yang kedua, SKPD belum menyusun laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan. Sedangkan rekonsiliasi data aset antara SKPD dengan BPKD tidak tertib. Jadi selama ini mungkin lebih dominan oleh BPKD.
SKPD yang sebenarnya dia sebagai pengguna barang, dia tidak tahu barang yang dikelola saya itu sebenarnya atau yang digunakan saya mana aja sih. Nah, itu mungkin dia punya data sendiri, BPKD punya data sendiri. Nah, ini kalau direkon, maka bisa ketahuan, oh aset yang sebenarnya sekian. Ini yang barangkali nanti juga ketika inventarisasi sekalian saja. Terus kartu inventaris barang tidak update. Nah, mungkin dia sudah punya misalnya, ada katakanlah barang mobil. Nah, ketika mobil ini dipindahkan ke shelter lain atau kemana, ini tidak diupdate. Sehingga ketika kita cek fisik misalnya, coba kita cek KIP-nya mana, KIP ini ternyata udah gak relevan lagi gitu. Tidak diupdate. Harusnya diupdate ketika ada mutasi-mutasi atau transaksi gitu. Terus mutasi aset antar SKPD tidak dapat ditelusuri dan ditemukan pengurangan saldo aset peralatan dan mesin senilai 111 miliar. Nah, akibat misalnya mutasi internal, harusnya kan hanya sini nambah sini kurang gitu. Tapi ini seolah ada pengurangan aset. Nah, itu berarti tidak, datanya tidak handal lah. Itu masalah pencatatan. Lanjut. Ini masalah pencatatan juga. Penambahan nilai aset dari hasil kapitalisasi belanja dan hasil sensus, yang tadi kami sampaikan. Nah, hasil sensus ketika mencatat mutasi itu nggak bisa ditelusuri. Kalau bisa ditelusuri kan enak ya. Oh, kurang ini yang mana nih? Apa dijual? Apa dihapuskan? Apa gitu? Atau bertambah ini dari mana nih? Apa akibat dari belanja modal tahun berjalan? Nah, ini waktu itu nggak bisa ditelusuri. Dan aset tanah pada taman BMB dicatat oleh 3 SPD. Jadi satu aset dicatat 3 SKPD gitu. Terus anggaran, nah ini kesalahan penganggaran. Jadi belinya aset atau barang aset, tetapi dianggarkannya waktu penyusunan anggaran, mungkin tadi waktu penyusunan dan kebutuhan kurang tegas. Dia dapatnya aset kata mobil, tapi penganggarannya belanja barang atau belanja pemeliharaan. Nah, padahal ketika untuk gedung misalnya belanja pemeliharaan, padahal dia mungkin sebenarnya pengadaan pakai belanja modal, harusnya kalau memang itu beli baru dan ini harusnya kalau memang dipakai sendiri belanja modal. Tetapi karena kesalahan penganggarannya, maka ya direalisasikannya ya belanja barang. Nah, apa dampaknya sih kalau kesalahan penganggaran? Bisa jadi aset itu tidak tercatat di sistem. Kalau SPKD kan harusnya kalau dia belanja modal, begitu belanja direalisasikan, otomatis itu jadi aset, jadi tercatat. Tapi kalau dia pakai belanja barang, kalau tidak di jurnal manual, ya tidak tercatat secara otomatis. Nah, itu yang terkait masalah pencatatan. Lanjut. Ini masalah pengamanan. Pengamanan aset tetap itu menurut kami juga banyak kelemahan. Bukti kepemilikan tanah senilai 3,6 triliun pada 2.680 bidang tanah belum dikuasai oleh BPKD. Artinya bukti kepemilikannya di mana sih ini gitu? Atas tanah 2.680 bidang. Dan kalau tanah DKI kan pinggirin aja mahal Pak gitu. Apalagi di tengah kota misalnya. Nah, kalau ini kita nggak amankan dari segi administrasi, maka ya bisa jadi kalau didudukin dan kemudian digugat ya kita lakukan. Terus barang milik daerah pada 735 SKPD atau UKPD tidak ditempel kode barang. Nah, tadi tidak ditempel kartu inventaris atau barang apa? Inilah stiker-stiker itu. Terus ada 23 bidang tanah dengan sertifikat HPL seluas 1,45 juta meter persegi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak tercatat dalam daftar inventaris barang, dan diantaranya 19 bidang tanah atau 19 bidang HGB di atas HPL seluas 1,17 juta tidak didokumentasikan sertifikat HGB-nya. Nah, ini kalau kita nggak benahi, ya tadi kalau jangka waktu kerjasamanya katakanlah nggak usah sampai 30 tahun lah, saya 10 tahun aja. Anggota dewan atau pemerintah periodenya udah ganti, ya udah pada nggak tertelusuri lah gitu. Nah, jadi ini menurut kami satu-satunya yang bisa terdeteksi tadi pakai sistem pengamanannya, harus masuk sistem. Siapapun orang yang baru mesti akan gitu. Aset kami berapa? Oh, ada di data gitu. Sekarang masalah penghapusan aset atau nanti perusahaan. Penghapusan aset tidak didukung dengan SK penghapusan
data aset yang dihapuskan pada subbidang inventaris dan dokumentasi air di BPKD senilai sekian 132 miliar tidak dapat ditelusuri dan tidak sesuai dengan data subbidang perubahan status aset BPKD senilai sekian. Aset yang dihapus senilai 14 miliar pada 2015 sudah diterbitkan SK Gubernurnya tentang penghapusan, itu model yang lalu gitu. Jadi bulan ini ya kali ya. Lanjut. Ini masalah pemanfaatan yang tadi barangkali menarik lah untuk dicermati. Kita lihat mungkin ketentuan mengenai jangka waktu kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau aset itu adalah aset tanah atau yang bukan untuk infrastruktur, itu kalau ketentuan itu maksimal 30 tahun. Kalau untuk infrastruktur, kerjasama infrastruktur, pembangunan infrastruktur mungkin 50 tahun. Nah, tim kami ini melihat bahwa ini ada jangka waktu kerjasama lebih dari 50 tahun. Nah, sisi aturan kan mungkin maksimal 30. Nah, itu jadi kita sisi aturan, wah ini ada yang nggak beres nih. Mungkin perlu ditinjau atau gimana gitu. Kenapa ya? Iya. Terus yang kedua, pengalihan hak dari pihak ketiga pada pihak lain tanpa didukung perjanjian kerjasama dan pihak lain tersebut tidak terikat kerjasama dengan Pemprov. Artinya gini, ketika Pemprov mengerjasamakan aset kepada pihak ketiga, pihak ketiga mengalihkan gitu tanpa kerjasama yang diikat oleh Pemprov. Ini kan rawan. Pertama, dari sisi perjanjian itu melanggar. Yang kedua, resiko aset itu hilang atau dijaminkan atau macam-macam besar sekali. Nah, walaupun mungkin barangkali belum kejadian gitu ya, belum kejadian artinya belum hilang lah gitu. Nah, ini pengalihan hak seperti ini kita cermati. Terus ada perubahan atas luas lahan dan biaya pembangunan gedung yang berbeda yang diperjanjikan tanpa sepengetahuan dan izin Pemprov DKI. Jadi mungkin pihak ketiga itu nambah dong atau nambah gedung apa? Nah, tidak seizin Pemprov DKI-nya, padahal pemiliknya kan Pemprov DKI. Terus Pemprov DKI tidak menegur atas cedera janji pihak ketiga tadi. Jadi yang tadi sudah melanggar perjanjian harusnya seizin Pemprov atau dengan kerjasama dengan Pemprov, harusnya Pemprov memberikan teguran dong kepada pihak ketiga. Nah, ini enggak gitu. Pemprov DKI tidak menyesuaikan nilai kompensasi atau royalti atas perubahan fungsi sarana penunjang komersial menjadi hotel komersial. Jadi mungkin ada perubahan penggunaan gedung misalnya. Semula untuk penunjang komersial, terus menjadi hotel komersial. Nah, perubahan ini kan pendapatannya mungkin beda gitu kan. Nah, harusnya Pemprov DKI juga mengupdate itu. Kalau berubah ini berarti pendapatan kami harus tambah dong. Gitu. Pendapatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai perjanjian dengan Pemprov DKI. Saya kira ini yang bersama nih tadi. Jadi pihak ketiga memanfaatkan area tanah yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak menjamin kepentingan Pemprov DKI dalam jangka kerjasama. Nah, ini ringkasan tadi masalahnya. Lanjut. Ini temuan-temuan detailnya sama tindak lanjutnya. Ini yang barangkali kami nitip kepada Pansus atau DPRD supaya dibenahi lah. Jadi, iya. Jadi ini kami kebetulan tujuan seperti apa? 2 jenis perusahaan. Yang ini ada 7 atau berapa teman terkait dengan LK, pemeriksaan LK yang tahunan. Tahun 2014 ini kami masih mengungkap. Ini mungkin juga masalah bawaan juga yang lama ya. Ini masih mengungkap sistem informasi BMD guna mendukung penyusunan laporan keuangan belum memadai. Nah, tindak lanjutnya ini belum tuntas, masih dalam proses. Terus tanah bersertifikat HPL minimal sekian meter tidak tercatat dalam daftar inventaris. Di antaranya 1.900 sekian bersertifikat dan DB di atas HPL didokumentasikan tidak memadai. Itu tindak lanjut juga masih dalam proses karena mungkin tadi kesulitan bukti pemilikannya mana gitu. Terus pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah senilai seluas sekian hektar di Mangga 2 dengan PT ini lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI. Ini tindak lanjutnya juga masih dalam proses belum tuntas. Terus pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset Pemprov DKI di Jalan Klasemen Tahir yang dikerjasamakan dengan PT ini tidak menjamin kepentingan Pemprov DKI. Ini juga tindak lanjutnya masih dalam proses.
penataan dan penghapusan aset tetap belum memadai. Ini sistem penghapusan dan pencatatnya masih inilah, jadi belum ada signifikan tindak lanjutnya, Pak. Terus masalah pengawasan dan pengendalian bersama pemanfaatan Pemprov Aset DKI di jalan ini dengan PT lain, Pak. Jadi ada lagi, ini juga masih dalam proses gitu ya. Belum tuntas. Terus sistem pencatatan akun kemitraan dengan pihak ketiga juga belum memadai. Ini masih dalam proses. Ini yang dari laporan keuangan yang tahunan. Nah, kami juga melakukan pemeriksaan pengelolaan aset. Coba lanjut. Ada beberapa temuan. Ini dari LHP pengelolaan aset, Pak, manajemen aset. Sebagian besar belum ditindaklanjuti. Oh, semuanya. Jadi kami titip lah, Pak, supaya Pemprov didorong untuk pengamanan asetnya tadi. Jadi kalau lingkungan pengendaliannya harus kita perbaiki dari level tertinggi sampai ke bawah supaya sama-sama mengamankan aset Pemprov DKI. Jadi dari temuan yang manajemen aset itu, ya sebenarnya mirip-mirip juga dengan yang LK tadi. Aset tetap tanah Pemprov DKI seluas sekian, banyak diluncur ya Pak ya. Minimal sekian dalam sengketa hukum di pengadilan, diantaranya seluas 67.000 sekian, nilai minimal sekian, telah dinyatakan kalah. Kenapa kalah? Ya karena tadi pengamanannya mungkin kurang kuat, ya, baik pengamanan administrasi, fisik maupun hukumnya tadi. Kemudian sebanyak 100 laporan juga unit temuan dinas pada 7 SKPD tempatnya oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini belum ditindaklanjuti juga. Terus tanah belum bersertifikat atas nama Pemprov DKI minimal seluas sekian, nilai sekian. Ini tadi apa pengamanan administrasi ya Pak ya. Terus sebanyak 45 dari 75 unit kendaraan dinas operasional, dinas perhubungan yang telah diumumkan ke pejabat tidak dapat dipastikan keberadaannya. Jadi mungkin udah duluan nggak ada kali Pak ya. Duluan hilang. Nah, terus ada sistem pengelolaan aset pasos-paso Pemprov DKI yang tidak memadai. Jadi mungkin kita tadi pencatatannya iya, pengamanannya iya, gitu. Sehingga mana sih aset pasos-pasonya gitu, dan belum bersertifikat atas nama Pemprov DKI. Lanjut, Pemprov DKI tidak melakukan pengamanan fisik atas aset tanah secara memadai sehingga terdapat aset tanah dimanfaatkan pihak ketiga secara tidak sah minimal seluas sekian, senilai sekian. Terus Pemprov DKI belum optimal melakukan pendataan, pengamanan dan pemanfaatan lahan kosong milik Pemprov DKI. Nah, jadi kalau masih ada lahan kosong ngapain beli tanah lagi? Terus, terus sistem informasi dan penatanan aset Pemprov DKI juga belum terintegrasi sehingga belum dapat menghasilkan laporan aset secara visual identifikasi pelaporan keuangannya. Berikutnya, aset tanah dan bangunan minimal seluas sekian, sekian diklaim atau ini oleh pihak lain. Dan kerjasama pemrograman aset senilai sekian oleh SKPD dengan pihak ketiga tidak dilaporkan ke BPKD. Nah, jadi mungkin SKPD ada yang inilah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tapi harusnya kewenangannya ada di pengelola ya, di BPKD atau di Sekda atau di gubernur gitu. Tapi ini ada yang lanjut. Ya. Ini yang barangkali kenapa dikecualikan itu Pak. Jadi yang harus dibenahinya. Nanti ini kan sebagai tindak lanjut dari dulu pengecualian, kita turun lagi detiknya, oh begini gitu. Ini rumah dinas juga, rumah dinas yang dijual oleh orang tertentu yang pensiunan ya, itu senilai sekian. Terus pengelolaan pemanfaatan aset pemerintah Pemprov DKI dalam bentuk sewa belum maksimal dan belum memberikan hasil yang optimal bagi pemerintah Pemprov DKI seperti PAD ini. Pemutusan kerjasama tidak diikuti penyelesaian kewajiban dan penyewa oleh penyewa dan dilanjutkan pemotanya oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan. Jatuh tempo kerjasama sewa tidak diikuti dengan penyelesaian kewajiban
oleh perusahaan tertentu sehingga terdapat kekurangan penerimaan senilai sekian. Pemprov DKI tidak memiliki database aset yang dapat dikerjasamakan serta tidak memperbarui database monitoring perjanjian bersama pembangunan aset. Yang berikutnya, kerjasama pembangunan permajaan taman hiburan rakyat yang di Lokasari, ini juga berpotensi merugikan. Lanjut. Lokasari, Pak. Lokalisasi. Kali jodoh. Lokasari. Terminal Lamsin Ciputa dengan BPJS ini juga berpotensi. Kalau tidak di follow up ya bisa jadi iya Ciputa. Oh iya. Terus Pemprov DKI belum menetapkan SOP dan angkutan mengatur DPD ya? mengenai mekanisme penghapusan aset. Itu ulas kendaraan dinas. Terus monitoring penagihan hasil penjualan kendaraan dinas tidak memadai sehingga berpotensi juga tidak tertagih nilai sekian. Proses penetapan menang lelang dan penetapan nilai sekian kendaraan yang dilelang nggak sesuai kan. Terus penatausahaan barang titipan yang akan dihapuskan di gudang Pulau Mas tidak memadai. Terdapat 12 kendaraan dinas yang belum dikembalikan. Capek tuh. Terus Arti itu ngambil. proses berikutnya adalah proses Tapi 2014 itu. proses penyertaan modal pemerintah DKI kepada PT Jakpro belum mempertimbangkan kesetaraan nilai yang dapat menambah nilai penyertaan Pemprov DKI. Artinya jangan-jangan dinilai terlalu rendah lah gitu, sehingga nanti proporsi kepemilikan juga rendah. Terus proses penghapusan dan penghancuran bangunan rusak memerlukan waktu yang lama sehingga berdampak pada terlambatnya proses pembangunan baru. Pembongkaran bangunan senilai sekian di atas lahan hasil pengadaan tanah tidak melalui prosedur penghapusan yaksa. Jadi mungkin belum ada penghapusan udah hancur aja gitu. Dan dokumen pengadaan aset tanah belum diserahkan ke BPKAD dan belum bersertifikat atas nama pengusaha properti DKI senilai sekian. Terdapat kelebihan pembayaran atas ganti rugi bangunan rumah dinas Dinas Pekerjaan Umum senilai sekian. Terus rencana pengadaan lahan untuk rumah susun pada Dinas Perumahan Gedung Pemerintah DKI di mana nih? Ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang DKI. Sekian belum tercatat sebagai aset Dinas Pekerjaan Umum. Itu kira-kira permasalahan-permasalahan yang kami titip untuk di follow up supaya tindak lanjut dari Pemprov DKI juga ada progres dan kita sama-sama niatnya baik lah untuk memperbaiki Pemprov DKI supaya menjadi lebih baik dan opini supaya bisa segera pulih. Kami sih mengharapkan supaya kalau bisa opininya BTP lah. Tinggal Pemprov DKI bersama Dewan tentunya Dewan supaya segera di follow up. Itu saya kira itu, dan yang terakhir mungkin apa? Terima kasih kelihatannya ini coba. Oh sekian. Jadi kira-kira itu Pak, Bu yang bisa kami sampaikan dan kami juga masukan-masukan barangkali ada. Oh Pak, ada yang lebih besar lagi yang belum ditemukan BPK. Nah kita masukkan, mohon masukan juga, barangkali bisa sharing lah yang sudah ini. Itu biar ke biar kedengeran. Geret. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari berbagai temuan-temuan yang sudah BPK laporkan sebenarnya ke DPRD, paling penting di sana menurut kami adalah bagaimana Pemprov DKI bisa segera membangun sistem aplikasi untuk pencatatan pengelolaan asetnya. Karena demikian banyaknya aset, jenisnya sangat banyak,
yang digunakan sendiri maupun yang dikerjasamakan, sehingga pencatatan manual yang sekarang dilakukan sangat berisiko untuk terjadinya penyimpangan. Saya kira dari DPRD sangat kuat untuk bisa mendorong anggaran pembangunan sistemnya ini, Pak, oleh tenaga-tenaga yang ahli, sehingga sistem ini bisa mengatasi berbagai upaya-upaya yang kurang kuat lah selama ini, ya, agar komitmen yang ada bisa lebih kuat untuk membangun pengelolaan aset yang baik sesuai peraturan. Saya kira itu. Baik, Terima kasih. Pak Andri. Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak disampaikan Pak Sam dari BPK. Saya persilakan pendalaman dari teman-teman kaitan tadi beberapa hal yang disampaikan. Nanti dulu. Nafsu banget. Karena menarik, jadi nafsu banget. Agak kurang. Silakan saya mau menyampaikan. Saya persilakan Pak. Yang pertama, masuk poinnya Pak, memungkinkankah DPRD membuat satu entah petunjuk istilahnya ataupun arahan langsung kepada SKPD terkait dengan anggaran, pemanfaatan anggaran. Karena begini Pak, dari pihak eksekutif, pertama kali kami duduk di sini tahun 2009, itu keluhannya sederhana, Biro Hukum ini dijadikan pemadam kebakaran. Jadi kalau udah ada kasus baru dilibatkan. Jadi dia tidak dilibatkan di hulu. Pada proses pembelian misalnya meneliti keabsahan dokumen, kemudian memproses persertifikatan, itu tidak dilibatkan. Nah, bahkan banyak itu tanah Pemprov itu yang dicatat hanya karena riwayat. Riwayatnya dulu ini dibeli oleh ini, tanpa didukung oleh dokumen yang kuat. Sehingga akibatnya kalah di pengadilan. Ya, yang paling top itu kasus ex kantor wali kota Jakarta Barat, kemudian kebun bibit dan sebagainya. Nah, ada juga alasannya dokumen hilang. Kami nggak tahu waktu BPK memeriksa ini ada nggak temuan dokumen hilang, karena kalau BPK ini kan hanya duitnya aja. Jadi belum ada legal audit dari pihak pemerintah, itu nggak ada. Nah, di sini lamain mereka. Kadang ada barangnya dibilang hilang aja dokumennya, kalah senyum-senyum aja, senyum manis lagi. Nah, ini kan harta aset Pemda dirampok 100 miliar misalnya, itu paling oknum-oknum itu hanya kecipratan paling tinggi 2,5% aja. Jadi kita memperkaya mafia. Ada data empiris. Mafia ada Data empiris. Dan saya udah capek lah. Sampai ngurus ke pengadilan segala macam. Pengadilan memerintahkan agar uang 197 miliar yang sudah dicairkan oleh pengadilan di Jakarta Barat oleh Kopilas diambil, supaya pengadilan di Jakarta Barat membatalkan atau mengambil kembali uang konsinyasi itu yang sudah dibagikan kepada pihak-pihak tertentu itu. Malah nggak ada pokoknya. Capek kita ngurus suratnya Pak. Capek ngurus suratnya, dan saya bawa itu kepada Kepala Biro Hukum. Susah Pak Lubis, gimana kita anggaran nggak ada gini-gini. Nah pada tahun berikutnya kita masukin ke anggaran. Anggaran sampai membuat legal audit aset, due diligence kita masukin anggaran. Anggaran katanya mau pakai pengacara top, nggak ada duitnya. Kita siapin anggaran pengacara profesional karena mereka mau. Saya Pak kalau sidang itu saya pakai ini ngumpet-ngumpet lah. Anggaran untuk sidang nggak ada. Bahkan saya ditraktir makan di kantin sama pihak lawan dari pengacara lawan. Nah itu kita siapin anggarannya untuk menyewa. Tapi alhamdulillah seperak belum nggak dipakai. Alasannya apa? Oh sistem. Ini mesti dilelang, mesti begini-begini. Nanti kita kena periksa oleh BPK, oleh BPKP, oleh KPK. Saya bilang saya pasang badan. Ini demi menyelamatkan aset ratusan miliar. Uang 10 miliar itu kecil, udah ada anggarannya kok.
tetap nggak dipakai, alasannya itu. Maka saya katakan mafia. Nah yang saya heran, apakah bisa misalnya BPK ini atau BPKP nggak seserem itu Pak? Takut pidana nih Pak. Wah saya bilang, tapi saya senang. Saya udah ketemu Bapak sekali di sini. Insya Allah suatu saat saya akan datang. Saya bilang Pak, nggak apa-apa deh Pak, yang bal ini jangan diperiksa, karena saya yakin betul ini kegunaannya untuk menyelamatkan aset. Saya sudah bawa Pak ketemu sama Fajar Panjaitan waktu itu, saya enggak lepas tangan juga. Pak ini 197 miliar, kita hanya perlu uang sekitar 500 juta untuk bayar pengacara. Nggak dilakukan Pak. Jadi ini bingung, jadi saya mohonlah BPK ini juga memberi ruang lah. Entah uang itu boleh DPRD yang kelola demi mengamankan aset, dibikin satu peraturan usulkan kepada Presiden, peran pengawasan DPRD ini ditingkatkan. Karena apa Pak? 3 tupoksi DPRD, 1 legislasi. Insya Allah sudah ada badannya, sudah ada peraturan daerahnya. Yang kedua, budgeting, badannya sudah ada, peraturan daerahnya belum ada. Nah yang kasihan Pak si bontot ini, pengawasan, badannya kagak ada, apalagi perdanya. Jadi ibaratnya kalau orang bilang DPRD ini macan ompong, kalau saya bilang dalam hal pengawasan, DPRD ini macan yang gak ada kepalanya Pak. Jadi nggak serem Pak. Bangkai dong. Nggak tahu mohon BPK ini usulkanlah kepada pemerintah pusat kewenangan pengawasan kepada DPRD ini supaya didorong habis Pak. Jadi Bapak tadi berharap DPRD gini, saya jawab sekarang Pak, harapan Bapak nggak mungkin. Benar. Karena mereka pegang komando Pak. Eksekutif pegang komando. Dia yang membeli, dia yang bayar, dia yang cari. Kalau dia nggak sertifikatin, nggak ada yang bisa tukar Pak. DPRD apa? Nggak ada, macan nggak ada parahnya Pak. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Bapak, BPK. Kalau memang mau sistem bagus kayak apa Pak? Kalau kewenangan kita nggak ada nih DPRD, percuma. Jadi saya berharap BPK di sini mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan. Tupoksi pengawasan ini betul-betul Pak diserahkan kepada kami supaya kami bisa lebih berperan dalam menyelamatkan aset negara. Terima kasih Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para bapak ibu yang telah menjadi narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan pengayaan wawasan dalam bidang pengelolaan aset daerah ini kepada kami. Ini kali kedua, kemarin kami Pak sudah dengan BPKP. Kurang lebih memang substansi yang disampaikan itu juga karena rujukan undang-undangnya, peraturannya sama. Kita paham Pak. Ada yang menarik yang Bapak sampaikan tadi, dari beberapa kali Bapak hampir tiap tahun yang pengawasan ini sudah Bapak lakukan di DKI. Pertanyaan saya adalah, mengapa setiap tahun ada temuan seperti ini? Ini sekarang sudah tahun 2016. Coba Pak, manajemen sistem akuntansi keuangan daerah itu kan sebetulnya sudah lama kok enggak ada peningkatan pengelolaan, manajemen pengelolaan aset. Di mana critical pointnya sehingga ini berulang terus? Kalau kita kaitkan dengan motif daripada pemerintah sekarang Pak, bagaimana ini baik? Saya mau tanya ini kepada BPK Provinsi DKI, di mana critical point pertama yang menjadi bottleneck sehingga permasalahan ini selalu berulang. Tadi saya ada sependapat dengan kawan saya. Bapak lempar lagi ke kami ini sekarang. Nah, sekarang kami akan mengatakan datanya pun tak kami punya. Bagaimana kami bisa mengawasi Pak? Ada manajemen transparansi informasi publik, tetapi itu tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya terjadi. Bagaimana kita awasi? Celah mulai daripada penata usahaan ini ya, di pencatatan, di inventarisasi, di pembangunan sistem, di pengamanan aset. Nah ini nih critical point yang menurut observasi saya di pengamanan aset ini celahnya ini. Kemudian di perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau
kesimpulan sementara saya sebetulnya ada di suasana kebatinan daripada eksekutif pengelola aset itu sendiri masalah itu. Nah, ini yang kita ingin compare, Pak. Karena nanti akan saya tanyakan sebetulnya menurut perundang-undangan yang ada, sanksi apa yang paling tinggi yang bisa dijatuhkan kepada pengelola barang milik daerah apabila dia melakukan penyimpangan terhadap pengeluaran. Ini yang tadi yang belum Bapak buka tadi sebetulnya. Ini yang ingin kita tanyakan poinnya, sehingga menimbulkan sebuah perubahan mental attitude daripada pengelola barang milik daerah ini. Nah tadi Bapak belum menjelaskan, coba nanti Pak dijelaskan apa sanksinya sebetulnya. Kalau ditemukan, misalnya itu ditemukan di kuasa pengelola barang, misalnya di pengguna barang, ada 4 level itu ya, ada 4 level itu tadi. Kalau masalah itu di sini apa? Kalau masalah ini di sini apa? Masalah itu di sini apa? Bapak juga kan sisi eksekutif BPK DKI Jakarta, BPKP DKI Jakarta gitu ya. BPK. Ini sama juga BPKP yang kemarin ya. Ini BPK. Artinya sisi pengawasan eksternal ya. Nah, bagaimana juga hubungannya dengan sisi pengawasan internal, APIP? Hampir semua lembaga APIP di tingkat provinsi, ya Bapak nanti akan lempar APIP yang menindaklanjuti kan gitu Pak. Nanti masuk lagi tahun anggaran baru, nggak ditindaklanjuti LHP ini juga, begitu juga sih. Coba Pak kita diskusikan di sini. Terima kasih. Terima kasih Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan saya pertama Bu, menurut Ibu sistem pencatatan di daerah mana yang paling baik? Kalau tadi PR yang terpenting menurut Ibu adalah sistem pencatatannya. Adakah jadi buat kita compare nanti daerah mana, provinsi mana yang menurut BPK itu memiliki sistem yang terbaik? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terus terang di luar, karena pemaparan tadi itu luar biasa bikin kaget, apalagi poin 12 mobil itu. Jadi kalau poin itu nggak bisa selesai juga Pak, ya maksud berarti gagal. Mau jadi pimpinan. Kedua gini Pak, saya sebetulnya sedih. Kenapa? Kasus Bank DKI yang tadi dibilang oleh teman-teman pansus juga tidak mendapat sorotan seperti Kempinsi sekarang. Padahal tanahnya sama-sama Pak, ada di bilangan Tamrin, pusat sekali. Kalau sekarang sampai Kempinsi Kejagung turun, Presiden turun terhadap aset milik terhadap BOT, kerjasama BOT. Sementara ini dengan kerjasama Lipo, adem ayem, sama-sama hotel loh Pak. Itu yang bikin saya sedih. Apakah ini media tidak terlibat atau seperti apa, atau ada kesalahpahaman apa? Jadi yang membuat saya sedih, BOT Kempinski sampai sekarang masih headline, merugikan negara. Malah nilai yang dituntut lebih besar daripada nilai perjanjian awal. Itu. Jadi maksudnya Pak, bagaimana? Apakah kita harus menggunakan massa rakyat untuk membuat supaya pemerintah khususnya eksekutif ini untuk menjalankan tugas dengan benar? Karena kelihatannya, mohon izin, saya kalau punya tanah saya rawat baik-baik, sertifikat saya simpan. Apa mungkin karena nggak kebanyakan seperti DKI, jadi kayaknya diobral gitu loh Pak. Siapa yang boleh pakai silakan. Terus tiba-tiba pencatatannya hilang begitu saja. Itu. Contohnya Pak, di depan rumah saya, Kelapa Gading. Waktu saya kecil, fasos-faso itu ada satu RT sendiri. Tapi sekarang saya jadi anggota dewan, ruko, juta per meter. Saya tanya ke RT RW, pencatatannya ada nggak nomornya? Nggak ada Bu. Saya tanya ke lurah, tidak tercatat. Jadi itu istilahnya Pak, yang kecil di depan mata kita sendiri, fasos-faso itu hilang. Memang betul yang Bapak bilang, tidak tercatat, fisiknya ada, atau fisiknya ada, nggak ada catatannya. Jadi itu yang membuat saya sedih Pak. Itu contoh yang waktu kecil ada tulisan tanah milik Pemda DKI, tempat kita main fasos-faso, sekarang berubah menjadi ruko-ruko. Itu yang ada di depan mata sendiri. Dan nggak ada tulisan lagi, sengketa atau apa. Gitu. Begitu juga tanah yang di depan Arta Gading Pak. Itu di sini tulisannya tanah milik pemerintah Provinsi DKI. Pelangnya. Ternyata bukan.
pengaturan ini, misalnya contoh yang kecil-kecil tadi, bisa kelihatan gitu loh Pak hasilnya. Karena sedih sekali saya terus terang melihat pencatatan kita nih kelihatannya hilang sedikit demi sedikit. Tapi pepatah bilang kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Terima kasih pimpinan. Oke, Pak, yang mitra kami adalah BUMD, di antaranya dan juga beberapa SKPD yang dalam pengamatan kami sejak periode lalu maupun periode sekarang ini punya isu-isu yang sangat serius di masalah aset. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada Bapak Ibu dari BPK atas informasi dan dukungan datanya. Dalam kesempatan hari ini saya ingin mengusulkan kepada pimpinan Pansus bahwa yang pertama, kita perlu memahami bahwa ada variabel politik yang membuat situasi ini seperti ini. Misalnya begini, ini juga diskusi. Sebenarnya kalau gubernur itu membuat laporan pertanggungjawaban dalam kinerjanya, itu implikasinya apa sih? Kalau dahulu ada istilah LKPD ditolak, Pak. Kalau sekarang nggak ada. Jadi gubernur misalnya periode lalu penyerapannya sangat rendah, toh nggak ada masalah. Jadi dia mau penyerapan cuma 20%, 30%, dana tidak terserap, ekonomi tidak jalan, pembangunan terhambat, toh tidak ada masalah. Gitu. Paling apakah orang mau berinvestasi misalnya, apakah orang minat kalau kita mau obligasi misalnya gitu loh. Ini implikasi-implikasi ekonomi makro yang itu jangkauannya jauh lebih luas. Tapi sementara yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang imajinatif. Kita bilang ada lahan ya visinya ada, tapi kemudian karena suatu kesalahan administrasi ini semuanya menjadi sangat kacau. Oleh karena itu usul pada pimpinan Pansus dengan pertama 2 hari ini saya pikir perlu segera dibuat summary dokumen yang kita punya baik dari BPKP maupun BPK yang Ibu sampaikan mengenai sistem, Pak. Itu kan problemnya kalau menurut BPKP Simda sudah ada, gratis pula gitu, lengkap. Tapi eksekutif mau bikin sendiri dan katanya sampai hari ini juga belum selesai. Ini kan problemnya akhirnya pemerintahan ini kan ego-egoan, Pak, ego sektoral gitu. Kalau tidak dari pilihnya nggak bisa. Gitu. Nah karena itu saya berkali-kali Pak dalam kesempatan dengan Depdagri, saya sering menyampaikan, Pak kami ini nyari suara setengah mati Pak untuk bisa jadi anggota dewan, karena demokrasi mengajarkan begitu, aturannya begitu. Tapi begitu kami duduk di sini, kami ini pegawai Depdagri Pak, semuanya tergantung Depdagri. Apa saja Pak, bahwa dia punya, ini kan istilahnya kalau kita diskusi sampai jauh, ujungnya apa sih? Sampai kita kejar, ya, akhirnya ujung-ujungnya dibilang, Pak yang bikin undang-undang teman Bapak juga di pusat. Tapi filosofinya dulu apa? Dia bilang, kita diskusi ke semua orang tentang tata negara. Dia bilang pada akhirnya apa? Negara kesatuan menganut sistem kekuasaan wilayah adalah pemberian kekuasaan pusat. Itu otonomi setengah hati. Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda per provinsi. Apa sih implikasinya? Nggak ada juga, Pak. Nah karena itu menurut saya bikin prioritas dulu pimpinan. Dari Pansus ini prioritas utamanya apa? Kita mau bikin berapa target? Kalau kita punya 10, dapat 3, alhamdulillah gitu. Kalau dapat 4, alhamdulillah. Dapat 10, syukur alhamdulillah gitu. Karena terlalu banyak power yang nggak ada di tangan kita. Yang tadi Pak Lubis bilang macan tanpa kepala. Jadi ini kekuasaan yang seakan-akan berkuasa kita ini, Pak. Sepertinya berkuasa. Contoh misalnya nih kita kalau flashback lagi, anggaran akhirnya pakai pergub, toh juga nggak ada implikasi apa-apa Pak, gitu loh. Jadi menurut saya pimpinan rapat, dokumen ini tolong diformulasikan jadi bahan yang kita bisa ambil keputusan apa. BPK saya kira ya sudah
data-data yang sudah diberikan ini menurut saya tinggal diperdalam ya Bapak Ibu dari BPK. Nanti kalau bisa ada tindak lanjut, misalnya mau dibantu kekurangan bahannya dan seterusnya. Karena begini Pak, nanti habis ini kita rapat sama eksekutif, jawabannya simpel Pak, iya Pak, maaf Pak, iya Pak. Ya gitu, ya emang gue pikirin kan gitu Pak, keluar dari ruangan sini juga udah berubah Pak gitu. Sanksi ada. Makanya tadi saya bilang kita ini punya situasi politik yang demikian rupa karena masih kita ini memang ambigu Pak. Jadi dulu kita bikin LKPD gubernur itu diterima dan ditolak. Habis itu kita merasa nanti kegaduhan terus. Pemilihan gubernur langsung gaduh. Sekarang berubah DPRD gaduh lagi. Jadi pada akhirnya itulah inti masalah kita. Tapi dengan situasi kekacauan yang tidak selalu stabil Pak, tata negaraan kita ini, kita isunya nyelamatin barang kita. Yang kedua, pimpinan, tolong dicek ini nanti Pak Sekwan. Perda kita tentang pengelolaan aset ini ada di mana? Masa kalah sama kabupaten yang sangat jauh sono, namanya Sinjai. Dia punya perda tentang pengelolaan aset dan detail Pak di situ dibikin. Ini apa saja, kenapa dibuat perdanya? Yang ada di sini cuma petunjuk teknis saja Pak dari instruksi gubernur. Kalau nggak ada, usul saya, ya pansus ini selain ngurusin aset, coba direkomendasikan ke Balinda, perdanya kita beresin. Kalau belum clear, kita usulkan masuk prolegda tahun depan paling tidak. Dari sana kita bertarungnya secara legal. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kokean malah nggak tahu kemana-mana. Lebih baik kita kecil, lebih fokus. Yang rekomendasinya insya Allah ya memang bukan sekedar kita rapat-rapat biasa. Jadi seperti itu Pak Jarwo. Terima kasih. Nanti kita diskusikan bersama. Tapi nanti kita sepakati bersama. Maka setelah dari BPK ini kita melanjut ke besok atau kapan BPKAD. Setelah itu kita susun gini ya. Saya kira itu. Silakan Pak Sam. Ada beberapa pertanyaan tadi disampaikan. Mungkin saling melengkapi. Saya persilahkan mungkin yang lebih detail dan lain sebagainya. Karena harapan kita hari ini kita akan mendapatkan masukan yang detail untuk memperkuat posisi teman-teman yang akan bekerja secara maksimal di pariwisata aset ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ini pertanyaan memang berat-berat. Jadi untuk solusinya yang dalam waktu singkat itu apa? Kita juga bingung kalau ini apa nih solusi singkatnya nih. Nah, tapi kalau kami berangkat dari kewenangan BPK ya, berangkat dari kewenangan BPK. Mungkin kalau kami auditor itu diibaratkan seperti dokter ya. Kalau kita ibaratkan seperti dokter, walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi ada juga persamaan-persamaannya. Kalau lihat pengelolaan aset, bapak-bapak sudah menyadari bahwa sakit nih pengelolaan aset. Nah, sakit nih gitu. Kalau bapak-bapak diibaratkan adalah orang tuanya, Pemprov atau eksekutif adalah misalnya yang bersangkutan sakit, BPK misalnya dokternya lah gitu. Nah, kemudian kita tanyalah kepada ini berkonsultasi apa? Kita gali wawancara gitu. Pak, gimana Pak nih ini? Oh Pak, saya nggak sakit kok. Saya Pemprov merasa nggak sakit misalnya. Tapi data hasil ukuran tensinya, darahnya jelas, oh ini sakit misalnya. Nah, sakit ini kan mungkin ada juga yang menyadari bahwa oh ini kronis, ini nggak kronis, oh, ini harus segera disembuhkan, ini nggak disembuhkan. Nah, ketika kami melakukan pemeriksaan, kami itu seperti dokter. Nah, ada yang terus terang, ada yang ditutup-tutupi sakitnya, ada yang ini. Nah, kami kan harus menggali sendiri nih. Nah, kami gali, kami tidak mungkin semuanya kita lihat. Kami ambillah sampel. Nah, dari ukuran-ukuran kami bilang ini pengendaliannya lemah atau sakit lah ini orang yang sakit. Sakit utama di mana? Kalau kami dari lihat sistem pengendalian, yang utama adalah lingkungan pengendalian tadi. Personilnya nih, dari mulai top manajemennya sampai ke ini. Kalau semuanya sama-sama, Pak kita sakit nih Pak, kan kita enak. Oh, ini obatnya nih, atau ini resepnya nih, kami kasih resep, dibenahi gitu. Tapi kalau misalnya yang top merasa ini sakit, yang di bawah nggak sakit atau yang akan sakit begini, nah, kami juga agak susah gitu. Kami sudah kasih rekomendasi, mungkin barangkali tadi ada temuan berulang nih.
Dari tahun ke tahun kok ini melulu sih masalahnya gitu. Nah, kenapa? Ya karena setelah dicek lagi, Pak, tensinya masih tinggi. Bapak harusnya jangan makan ini, Bapak minum obat ini. Tapi dia masih lakukan itu. Kenapa? Rupanya nyaman dengan di situ. Nah, kalau nggak nyaman dengan di situ, mestinya dia kan langsung, oh kita benahi lah. Tadi kan namanya sistem. Jadi yang kalau menurut kami yang utama tadi orangnya. Nah, kalau kita lihat dalam struktur audit itu atau dalam filosofi audit, janganlah dokter itu dipandang sebagai orang yang pertama yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien. Tapi seharusnya pasienlah yang pertama bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dokter hanya sebagiannya saja lah. Nah, tapi kalau misalnya dia mengandalkan 100% kepada dokternya, ya dokternya yang kasihan. Misalnya kata, wah saya mau makan apa aja, mumpung nggak ada dokter, dia makan yang pantangannya. Kan repot. Nah, begitu pula BPK, jangan diandalkan pengendalian, pengamanan dan sebagainya itu kepada pemeriksa. Pemeriksa sewaktu-waktu saja ketika audit. Harusnya dari dalam itu sistem pengendalian internal itu yang harus difungsikan. Mulai dari orang top manajemennya, di bawahnya tadi misalnya pengelola aset, pengelola asetnya, pengguna barangnya, itu yang harus menyadari bahwa ini harus dibenahi. Kenapa? Faktanya udah banyak, aset kita lepas, aset kita kalah, aset ini kan sebenarnya udah banyak nih. Nah, bagaimana ini yang harus dimulai ini? Apakah diamputasi? Ya itu urusan kebijakannya. Kami dokter itu hanya bilang, Pak, ini loh masalahnya nih, nah, harus dibenahi. Nah, itu kalau kita analogikan ke dokter mungkin seperti itu Pak. Jadi kami ini mungkin barangkali bertahun-tahun atau beberapa kali itu menyampaikan rekomendasi ini, tapi belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti. Nah, Bapak sebagai orang tua tadi, bagaimana Bapak mengawal supaya pasien ini mau membenahi diri, mau menyehatkan diri. Kalau diandalkan kepada BPK juga, BPK susah juga, artinya harus standby, harus ini. Ya. Kami tugasnya hanya, memeriksa, ini sakit, dikasih rekomendasinya atau resepnya. Itu ya, yang pertama kami harus posisikan bahwa kami posisinya adalah seperti dokter. Jadi ketika ada yang sakit, ini yang sakit penyebabnya apa sih? Nah, tadi kalau kami bilang yang kritikal yang mana nih? Ya kalau seperti ini kalau tanya lingkungan pengendaliannya sama aktivitas pengendalian sistem. Kalau misalnya hanya orang, sistemnya bagus, itu masih lebih bagus. Tapi kalau orangnya juga kurang bagus, apalagi sistemnya juga nggak bisa mendeteksi, ya susah juga. Jadi menurut kami kelima komponen SPI tadi, pelaporannya, sistem tadi kalau misalnya kata ada perdanya segala itu saya kira ya harus ada itu. Kalau itu nggak ada kan ada celah, ada peluang gitu. Nah itu supaya nggak ada memang harus jangka panjang, tidak bisa langsung tadi kasih bodrek langsung sembuh, kelihatannya nggak bisa. Ada yang sebagian memang bisa, katakanlah tadi misalnya 12 kendaraan, ini solusinya Pak harus ditarik misalnya. Nah itu bisa jangka pendek. Tapi kalau tadi sistem yang tadi pinjam pakai di pemanfaatan, kerjasama pemanfaatan itu jangka panjang Pak. Jadi harus ada sistem itu yang mengamankan itu. Kalau enggak, maka aset-aset itu lama-lama lepas. Yang tadi dibilang Ibu Meti tadi, kok kenapa aset Bank DKI tidak ini? Ya tadi karena sistemnya di situ bolong. Tapi kalau sistemnya bagus, ketika mau ini harus izin DPRD dulu dong. Ketika izin DPRD, kalau DPRD-nya tadi masuk kategori pengendalian, lingkungan pengendalian, DPRD-nya juga menyetujui, ya kita kan susah juga. Kita cuma bilang, Pak jangan minum ini, nanti Bapak sakit. Nah, jadi dari sisi kami itu, rekomendasi kami adalah seperti dokter tadi. Nah, yang jelek-jelek ini Pak, harus diperbaiki. Nah, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, memungkinkankah DPRD membuat petunjuk langsung kepada SKPD terkait dengan anggaran? Nah, kami ketika memeriksa dasarnya juga aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dewan gitu ya. Ketika aturan itu ada, kita bilang ini ada. Tapi kalau ada aturan yang lemah, kita kasih tahu Pak, aturannya ini lemah. Misalnya harusnya disetujui DPRD, ternyata hanya disetujui gubernur, akan kita sampaikan. Tapi kalau aturannya sudah ada, tapi pelaksananya belum itu, ya kita bilang ini yang salah pelaksananya. Jadi kalau tadi di level mana
kalau aset tanah itu mestinya sampai ke gubernur, sampai ke dewan ini harusnya. Tapi kalau Pak nggak ada persetujuan dari dewan, oh berarti ada yang salah nih. Nah, jadi seperti itu nanti itu kasuistis saya kira. Jadi kasus per kasus, dalam kasus ini penyimpangannya di mana, dalam kasus ini penyimpangannya di mana. Saya kira kalau aturan dari pemerintah pusat itu sebenarnya sudah ada di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 itu sebenarnya sudah ada jaring-jaring pengaman lah supaya aset ini tidak lepas atau tidak diambil atau disalahgunakan. Terus mengenai biro umum dilibatkan, mumpung ini Iya. nyambung. ya Jadi kalau tadi Bapak membicarakan BPK ini dokter, iya, kalau dalam yang saya mau ceritakan ini, saya misalkan dukun, oh bukan dokter. iya, Karena begini Pak, justru kalau saya bilang momok BPK ini menjadi satu alas munculnya kerugian daerah tadi. iya, Jadi kalau contoh tadi, misalnya pemerintah daerah mengeluarkan 500 juta demi mengamankan 197 miliar, iya. pasti Bapak katakan ini pelanggaran yang 500. Oh belum tentu. Orang ini dihukum. Itu Pak. Iya. Karena aturannya memang nggak boleh. Nah, jadi Kasusnya begini Pak. Jadi waktu itu ada tanah yang katanya milik Pemprov DKI. iya, Pembebasan jalan tol. Berperkara di pengadilan. PU membayar 197 miliar konsinyasi di Pengadilan Negeri iya, Jakarta Barat. Berperkara lagi, ya Pemda dengan para pihak. Kopilas sebagai apanya, sebagai lawan utamanya. Nah, tiba-tiba Pengadilan Negeri Jakarta Barat mencairkan konsinyasi 197 miliar itu memberikan kepada Kopilas, PT Kopilas. Loh, saya kaget. Saya bilang sama Biro Hukum DKI, loh ini kenapa nggak dicegah? Waktu mau dicairkan ada proses keberatan dan sebagainya. Dan aneh, uang konsinyasi perkara pokok belum putus, kok sudah dicairkan? Urus dong perlawanannya. Wah, gimana Pak itu? Pengadilan, Bapak tahu lah pengadilan gini. Udah, saya urus. Saya minta dokumen, saya minta surat formal dari mereka, saya bawa ke Pengadilan Tinggi Pak. Keluar perintah dari Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menarik kembali 197 miliar itu. Karena apa? Kalau ini ditarik kembali, Pengadilan Tinggi mempelajari berkas, menyuruh kembali uang ini, berarti kan kode kemenangan kepada kita di Mahkamah Agung, Pak. Ini saya sampaikan. Nah sekarang di Mahkamah Agung, kita harus bayar pengacara. 500 juta dia minta nih, akan keluar putusan memenangkan Pemda DKI. Tapi inilah, duit dari mana, anggaran dari mana? Nanti kalau kita ambil di sini, kita akan diperiksa oleh BPK, BKP, dan sebagainya. Itu yang saya hadapi, Pak. Saya yang ditakut-takutin, Pak. Sampai saya bilang, nggak apa-apa deh. Bilang aja itu saya bikin surat pernyataan. Gua diperiksa nggak apa-apa. Demi 197 miliar, ini surat dari Pengadilan Tinggi. Resmi, Pak. Tapi itulah, ternyata momok BPK ini menakutkan. Sehingga mereka beralasan kuat kepada saya dibilang nggak tahu aturan, saya dibilang tolong, sementara otak saya cuma sederhana. 500 juta, 197 miliar selamat. Ya. Cukup ya, Ayo. Ini Jadi ini Bapak saya katakan, jadi ini Gitu. gimana Pak kalau kasus seperti ini? Jadi kalau saya bilang perannya sebatas dukun, Pak. Terima kasih. terkait masalah tadi uang anggaran untuk pengamanan aset lah gitu. Saya kira harusnya juga diatur dong oleh pemerintah. Sehingga kami bilang ada aturannya. Ketika nggak ada aturannya, nggak ada aturannya itu kan berarti kebijakan gitu. Kebijakan ya. Nah, kalau bisa sih dibuat aturannya. Kalau memang yang buat aturan kan kita juga, pemerintah juga kan. Kalau Nggak boleh, diperlukan, Pak. Aturannya nggak boleh. di mana diatur nggak boleh? Loh, kan ini ada seluruh selain itu, Pak. Harus proses lelang, proses ini, proses itu. Nah. Karena hukum ini dianggap seperti pengadaan barang. Nah, Itu, Pak. kalau seperti itu, saya kira LKPP itu sudah kasih jalan keluar itu, diatur itu untuk pengamanan aset itu berapapun anggarannya bisa. Tapi tadi memang melalui mekanisme, cobalah konsultasi Pak dengan Gini, LKPP. survei konkret. Habis ini Bapak berundang saya bawa itu persoalan.
biar kita kecil sama-sama Pak. Ini teori domino Pak. Iya. Ini akan hilang semua aset kita. Ini mafianya udah paham betul kelemahan Pemda mana. Jadi gini Pak. Lebih takut sama Bapak ketimbang sama kita. Ini mungkin analogi misalnya ya, ada analogi kan ya. Ada suatu kementerian lembaga Pak. Itu kalah dalam pengadilan. Terus ya tadi prosesnya hampir sama dengan Bapak gitu. Misalnya ini untuk bisa memenangkan perlu pengacara handal. Nah, pengacara handal ini angkanya sekian. Nah, kalau kami BPK memang tidak bisa menyatakan iya atau enggak iya. Misalnya setuju atau enggak setuju terhadap pengeluaran itu. Mesti dilelang Pak. Nah, Kalau ada dia yang orang lain mengatur, menang, ada yang mengatur kalau di APBN itu ada DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada lembaga pengadaan LKPP tadi. Nah, di LKPP kami lihat ada aturannya. Nah, mesti dilelang Pak. Kalau yang menang dia, kalau pengacara yang lain menang, kan kaya ilmunya. Nah, jaringannya beda. Nggak bisa. kalau dia kompeten kan mestinya bisa Pak. Jadi nggak boleh ditunjukkan Pak, mesti dilelang. Kalau dia yang menang, kan ilmu hukum, ilmu pengacara beda-beda Pak. Iya. Atau bahkan Itu dia. Makanya dibilang dukun tadi. Ya. Jadi rujukan itu tadi. Wajib pengacara. Iya. baik, yang terkait dengan pengadaan memang tadi kami rujukannya LKPP. Kalau LKPP bisa bilang, oh ini bisa peninjauan langsung karena Nggak bisa, keperluan khusus. Kalau nggak bisa berarti kan dilelang. Kalau dilelang kalau yang bersangkutan memenuhi syarat, ya mestinya menang dong. Kan semua juga mau syarat Pak. Ya tadi dipilih yang paling menguntungkan gitu. Tertutup, datang pengacara yang baru 100 juta dia. Dan sementara sana 500 Pak. Jadi ini maksud saya Pak, ini kita diskusi tersirat. Saya siap datang ke kantor Bapak. Bagaimana kita mengamankan dari mafia-mafia ini Pak? Itu aja. Nanti kita diskusikan di Ya, dalam kata ya, siap. Nanti Nggak kita usah datang dijawab kantornya. ya. Nanti kita datang kantornya. Ya. Baik. Terus masalah yang tadi ditanya Pak Menteri, mengapa setiap tahun ada temuan yang berulang seperti itu gitu? Ya tadi karena orang yang sakitnya itu nggak mau sehat. Gitu. Kami sudah menyatakan periksa, oh masalahnya masih sama nih, sistem belum ditindaklanjuti perbaikannya, terus yang ini juga belum ditindaklanjuti, misalnya katakan barang hilang, penghapusan, apa semacam. Nah, ketika kita datang lagi untuk pemeriksaan LK yang tadi rutin tahunan, oh masih ketemu lagi. Kalau masih ketemu lagi dan tidak ada progres yang signifikan, kami akan tetap menjadi pengecualian dalam opini laporan keuangan Pemprov DKI. Nah, jadi kenapa bisa berulang? Ya karena tadi belum memahami misalnya sebagai pengelola harusnya ya sama-sama memperbaiki lah. Nah, misalnya sistemnya gimana di aktivitas pengendalian? Kalau memang tentang inventarisasi, Pak inventarisasi lama sekali. Oh berarti ada yang salah nih. Pemda lain kenapa bisa? Nah, kenapa ini lama misalnya? Nah, jangan-jangan metodenya ada yang salah gitu. Nah, jadi di situ mungkin. Nah, saya kira untuk yang metode yang tepat seperti apa? Di sini ada DJKN bisa jadi konsultasi, misalnya yang APBN kan besar sekali itu kan, APBN aja bisa gitu kan. Nah, terus misalnya Kementerian PU lah itu ya, itu kan besar sekali asetnya, dia juga bisa menata gitu. Nah, berarti kan DKI juga mestinya bisa. Tinggal tadi lingkungan pengendalian atau personil yang terkait dengan pengelolaan aset itu mau nggak nih supaya sehat? Kalau mau maka nggak jadi temuan berulang. Nah, terus mengenai bagaimana kami bisa mengawasi atau Dewan bisa mengawasi termasuk dengan sanksi-sanksinya. Jadi saya kira mekanisme yang dibuat di dalam peraturan perundang-undang mengenai pengawasan Dewan terkait dengan hasil audit BPK, ketika kita sudah menyampaikan LHP, itu kan banyak nih yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov. Dewan bisa memanggil kami untuk berkonsultasi atau apa, misalnya ini gimana nih, Pemdanya juga dipanggil, gimana? Saya kira di situ bisa jadikan mekanisme. Jadi di situ kita bisa temuan kami kenapa tidak ditindaklanjuti atau tidak lanjutnya kenapa nggak sesuai dengan tindak kami gitu. Nah, jadi menurut kami itu ada peran Dewan. Jadi ada peran Dewan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan hasil pengurusan BPK. Dan HP-nya juga nggak dibagi Pak. Masa sih? Kalau kami sudah serahkan kan berarti sudah Nah, bisa dong. Bapak lain kali bajunya Bapak langsung nggak serahkan ada, Pak. Tapi Serahkan aja. Pak. Bagi kita. Jadi Paling nggak per fraksi lah. kalau
Kalau itu urusan internal dewannya, kalau kami tahunya Enggak, minta tolong aja dikopiin Pak gitu. Jadi kalau kami sudah terbitkan, itu kan berarti dewan sudah punya alat lah untuk mengawasi supaya pengelolaan aset itu. Siap. Jadi, terkait dengan hal itu, saya kira dewan bisa lah mengawasi jalannya pengelolaan aset. Terkait dengan sanksi-sanksinya juga kami biasanya sudah ada sanksi baik administrasi. Kalau ada indikasi pidana kami biasanya laporkan juga kepada aparat penegak. Terus mengenai Bu Meti, daerah mana yang terbaik nanti mungkin dari kawan-kawan bisa barangkali punya contoh yang WTP yang pengelolaan asetnya bagus. Tapi memang tadi saya sampaikan barangkali tidak apple to apple ya. Jakarta itu provinsi yang besar, aslinya besar. Sementara provinsi lain mungkin tidak sebesar itu. Mungkin barangkali yang terbesar Jawa Timur ya. Jawa Timur juga ada masalah dengan aset juga ya. Jadi ada memang yang udah WTP. Masalahnya terkait inventarisasi saja. Iya. Aset-aset lama. Gitu ya, rata-rata Yang lama kan belum semua terdata. Dan masa-masa sebelum ada kewajiban mencatat. Tapi nggak ada masalah kasus. Ya. Sengketa gitu misalnya. Kalau kasus sengketa pasti ada, tapi terkait sistemnya paling tidak mereka sudah bisa. Paling bagus itu Singapura. Pengamanan aset lagi lama, terus kasus Bank DKI tidak mendapat solusi publik itu memang barangkali bukan di ranah kami untuk menjelaskan. Pansus bagaimana menggalinya lah gitu ya. Terus dari Pak Sairofi juga itu yang terkait dengan prioritas saya kira ada di terus mengenai perda pengelolaan aset bagaimana, yaitu kami terkait dalam rangka pengendaliannya itu. Jadi aktivitas pengendalian yang dibuat oleh pemerintah itu sudah memenuhi belum? Di antaranya tadi mungkin kalau ada perda pengelolaan aset yang salah ketahuannya gampang. Kalau belum ada, ya tadi kan belum diatur Pak, jadi bisa ke sini, bisa ke situ, bisa ini. Nah, termasuk yang tadi resikonya tinggi itu kan kerjasama pihak ketiga yang jangka waktunya memang lama gitu. Itu kalau bapak-bapak sekarang kadang-kadang maksudnya, oh tahu, tapi begitu nanti sudah nggak menjabat di dewan, 30 tahun kemudian saya sudah nggak ingat lagi. Itu yang barangkali berisiko jika dibuat di dalam perda. Kalau tidak ada pengendalian terhadap yang jangka panjang harus terdaftar di sistem. Kalau enggak lepas dari sistem, maka 30 tahun kemudian itu ya Pemprov lupa gitu. Saya kira itu. Terus yang terkait dengan PNMB ya. Saya kira itu yang itu mungkin dari kawan-kawan ada yang menambahkan, Bu Ati, Pak Andri. Lanjut saya malah. Tadi terkait sistem ya. Jadi pemda-pemda di Indonesia ini macam-macam sistemnya karena memang tidak ada kewajiban harus menggunakan sistem apa. Yang paling banyak mereka menggunakan SIMDA BMD yang dibuat oleh BPKP, seperti juga yang sebelumnya sudah dipakai oleh Pemprov DKI. Namun dari pengalaman BPK pun semua sistem yang dipakai Pemda tetap ada kelemahannya. Ya. Tapi paling tidak ini sudah sangat membantu untuk pencatatan aset yang demikian banyak. Beberapa kelemahan antara lainnya seperti di SIMDA itu misalnya dia klasifikasinya kurang sesuai dengan peraturan di standar akuntansi, sehingga ketika diarahkan untuk mendukung mencatat di neraca harus ada konversi atau perubahan-perubahan ya, karena ada klasifikasi yang berbeda. Jadi ini sebenarnya bisa diatasi lah, bisa diatasi. Makanya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Pemprov DKI mengganti ya di SIMDA-nya. Kami juga belum memperoleh penjelasan ini ya. Kenapa sekarang Kominfo mengembangkan sendiri? Atau karena memang demikian besarnya aset Pemprov DKI sehingga perlu sistem yang khusus? Ya andalan aja Bu. Iya. Diharapkan memang segera dianggarkan sistemnya. Tapi ketika kami memeriksa di BPKB, kami juga menemukan ternyata di sana ada belanja untuk kerjasama dengan Kemenju, KPKNL dalam rangka inventarisasi aset. Jadi pada dasarnya mereka sudah ada upaya Kemenju untuk proses inventarisasi. Tapi sepertinya masih sangat kecil, minor sekali ya kegiatannya. Kegiatan sangat minor karena beberapa dokumen yang terkait itu kami tidak bisa dapat lengkap. Sehingga belanjanya cepat kami pertanyakan ini benar atau tidak, karena SPT-nya nggak lengkap, laporan yang seharusnya ada pun tidak kami temukan.
juga saya dengar Bapak Ibu meminta data-data berkaitan dengan yang kami presentasikan. Yang pada dasarnya ini semua sudah ada di LHP, laporan hasil pemeriksaan, dan sudah disampaikan ya Pak semuanya kepada DPRD. Dan tentu kalau DPRD tidak bisa memberikan sanksi kepada eksekutif, tetapi DPRD bisa menggunakan rekomendasi BPK yang ada di LHP, karena rekomendasi BPK itu di dalamnya juga akan memberikan sanksi kepada eksekutif yang melanggar ketentuan. Ada sanksi, ada perintah pengembalian aset yang hilang, ya. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh DPRD. DPRD tidak bisa langsung untuk action di manajemen, karena tentu pengawasan dengan manajemen harus terpisah agar efektif. Ya. Jadi rekomendasi pansus segera bentuk badan pengawas di DPRD. Gitu. Badan pengawas aset. Mendahului dulu nggak apa-apa. BPK lah ganti. Belum kerja udah rekomendasi. Kan tupoksi. Lanjut Bu. Lalu melengkapi tadi yang disampaikan Pak Sam. Jadi kalau memang lingkungan pengendaliannya sangat lemah ya, komitmen dari top manajemen sampai dengan bawahnya lemah, karena itu diperlukan beberapa alat untuk membuat yang tujuan ini bisa efektif tercapai. Antara lain dengan membuat peraturan yang lebih ketat, karena legislatif kan di bidang legislasi, sehingga bisa mendorong menyusun peraturan misalnya tadi perda terkait pengelolaan aset yang lebih ketat dibandingkan yang sekarang ada, lebih jelas siapa yang melakukan apa dan sanksinya. Selain itu juga dengan adanya sistem aplikasi aset, sehingga semua yang memang harusnya dicatat akan ada di situ, dan DPRD juga bisa melihat langsung ke sana, ya. Aset-aset yang dikerjasamakan yang sampai dengan sekarang belum ada di dalam sistem, karena tidak ada di sistem, tidak ada yang bisa memonitor. Seandainya sistem itu memang sudah disiapkan alat di sana untuk mencatat semua aset termasuk yang dikerjasamakan, kita semua stakeholder BPK, DPRD ketika membuka sistem bisa menanyakan kenapa tidak ada aset yang dikerjasamakan yang dicatat di sini, padahal kami dengar ada. Atau misalnya aset dikerjasamakan sudah dicatat di sana sampai dengan 30 tahun lebih, padahal peraturannya 30 tahun. Kita semua bisa langsung mengingatkan. Beda dengan ketika tidak ada di dalam aplikasi, kita harus minta dokumen kepada eksekutif, padahal mereka belum tentu memberi. Jadi kelemahan di dalam lingkungan harus kita atasi antara dengan tadi peraturan yang ketat dan sistem aplikasi yang bagus, ya, yang juga dengan monitoring yang baik bahwa ini semua dilaksanakan. Saya kira dari saya itu sementara. Baik, Pak Andri, silakan Andri. Mungkin saya nambahkan sedikit saja Pak. Jadi memang kayaknya di DKI memang kelihatan agak ketat baru 2 tahun terakhir. Sebenarnya begitu ada penurunan opini ya, penurunan opini itu, dan kemudian ada sensus, begitu kita lihat. Nah, masalahnya Bapak sekalian, ternyata data-data yang ada di BPKAD itu sangat minim. Jadi begitu kita melakukan satu kegiatan pemeriksaan itu waktunya juga sangat panjang, karena kami harus memastikan keberadaan dokumen. Dan itu yang salah satunya menjadi temuan kita, ada beberapa aset yang terancam akan hilang karena memang tidak ada dokumennya. Jadi kebetulan Ibu Aruni salah satu ketua subtimnya, beliau sampai ke Pulomas memang ada box-box dokumen itu ada namanya, ini dokumen. Tapi begitu kita buka nggak ada isinya. Ini yang jadi masalah. Isinya tidak ada. Ataupun kalau ada minim sekali. Itu yang agak ini. Jadi kami dapat dokumen itu lebih banyak dari pihak ketiga untuk kerjasama. Dan begitu kita dengan ada kerjasama, kita tanyakan, kita minta ke pihak ketiganya. Lalu ada dokumen-dokumennya, seperti perjanjian yang di Mendagri. Jadi kita langsung ke PT berita berdirinya. Dokumennya lebih banyak di sana daripada yang di Pemprov. Jadi yang menjadi
kesulitan kami. Seperti yang kemarin kita dibilang ada yang di Tamrin, kita belum masuk juga Bu, tapi tidak dalam lingkup provinsi, tapi lingkupnya pemeriksaan DKI. Iya, karena udah imbreng. Karena sudah di ya. Jadi itu semuanya di pemeriksaan DKI. Mungkin itu aja Mas yang saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Ibu Arum ada yang mau tambahkan? Cukup? Oh ya, jadi yang kami sampaikan, yang kami jelaskan saya kira ada di KHP, LHP yang di LHP kami. Jadi LHPLK ataupun LHP manajemen aset saya kira itu ada, datanya ada, sehingga bisa jadi bahan awal kalau memang Bapak mau mendalami lebih lanjut, masuk dalam diskusi dengan Pemprov, itu jadi bahan untuk diskusi sama sekalian menanyakan tidak lanjutnya sudah sampai di mana ke Pemprov. Mas, Iya. apakah bisa diminta soft copy, bukan hard copy-nya, soft copy dalam bentuk PDF itu biar bisa lebih jelas? Karena kalau nggak salah Biasanya dikasih CD-nya ya. Iya. Berarti kalau ini berarti di lembaga apa? Di kami kan ada PIK kan, PIK. Jadi PIK dan informasi ya bisa di BPK provinsi. Tinggal nanti Sekpan mungkin yang berkomunikasi ya. Oke, terus. Iya, biasanya LHP sama CD-nya itu. Di sini barang sakral Pak. Sakral itu Pak. Kalau mau minta itu mesti makan minyak dulu Pak. Jadi pakai dubur kan ya. Ini nasi ketemu Bapak deh. Cukup? Ada tambah belakang? Pak Hamidi? Pak Ferry? Pak Sekretaris? Terakhir? Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Sam kelihatannya teman-teman anggota Pansus sudah puas. Walaupun pasang bukan alat secara memuas. Tapi paling tidak hari ini dapat pencerahan yang bagus kaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pansus Aset pada hari ini. Lebih lanjut barangkali nanti ada pendalaman khusus, mohon izin berkenan nanti kami dari teman-teman Pansus akan merapat untuk mengkonsultasikan lebih dalam kaitan dengan hal-hal yang menjadi strategi khusus dari Pansus Aset nanti. Ini awal pembicaraan, mungkin nanti selanjutnya Pak Ibun atau mungkin bersurat dan lain sebagainya nanti kita sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, rapat Pansus pada hari ini selesai. Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya nyatakan ditutup dan kurang lebih mohon maaf. Saya kira bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.